Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 25 Agustus 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menasihati dan mengingatkan orang-orang bahwa mereka telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka hendaknya meninggalkan berhala-berhala. Paulus bersyukur karena umat benar-benar setia, namun tetap diingatkan akan ada bahaya-bahaya yang bisa mengancam. Maka mereka hendaknya terus bertekun di dalam ajaran Yesus Kristus yang telah turun dari surga untuk menyelamatkan kita sambil menantikan kedatangannya kembali dan membawa kita masuk dalam kerajaannya. Dalam Injil, Yesus mengecam orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin buta yang membuat aturan hukum, tapi mereka tidak melaksanakannya dan menghalang-halangi orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka disebut orang-orang munafik karena motivasi melaksanakan hukum hanyalah untuk mencari nama. Kita diajak untuk tidak seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin buta. Saudara-saudaraku terkasih, dalam suratnya Paulus bergembira karena umat setia kepada kehendak Allah. Paulus mengingatkan mereka telah dipilih dari antara bangsa-bangsa dan telah meninggalkan berhala-berhala untuk mengabdi kepada Allah yang benar. Maka mereka diajak untuk mempertahankan martabat itu, tindakan itu, agar mereka benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sejati, anak-anak Allah yang konsekuen dan setia. Kita juga sudah dipilih dalam pembaptisan menjadi anak-anak Allah. Maka jangan sampai kita kembali kepada perbuatan lama kita, melainkan hidup yang baru sesuai dengan kehendak Allah, sabda-sabdanya. Maka hendaknya surat Paulus ini juga kita renungkan karena ditujukan kepada kita juga, agar kita konsekuen dan setia. Tidak mudah, namun harus diperjuangkan agar akhirnya kita benar-benar kedapatan setia bila Tuhan memanggil kita dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dari bacaan Injil, kita melihat dan menyoroti orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para pemimpin.
Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang mengerti persis hukum, aturan, maupun kebiasaan yang ada. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang dengan setia memelihara adat istiadat nenek moyang mereka. Ahli Taurat mengerti seluruh hukum isi dari Taurat itu. Namun mengapa mereka dikecam Yesus? Bukan karena tindak kejahatan, tapi karena mereka mengerti hukum itu, mengerti adat istiadat, tetapi dalam melakukan ada motivasi yang lain yang berefek pada tindak kejahatan. Mencaplok rumah janda-janda dan mengelabui dengan doa-doa yang panjang, memakai jubah jumbai dan macam-macam. Orang-orang Farisi penjaga tradisi yang baik, tapi sayangnya mereka hanya melakukan demi aturan. Mereka selalu melihat, memperhatikan apakah orang taat kepada adat istiadat atau tidak. Tanpa melihat di balik itu Allah mau berbicara apa. Soal mencuci perkakas, membasuh kaki dan tangan sebelum makan. Soal Sabat tidak boleh bekerja, dan banyak aturan yang benar-benar diketahui oleh mereka. Tapi mereka mengamat-amati orang agar bisa menyalahkan. Mereka tidak melihat di balik itu ada apa. Mereka mengerjakan dengan motivasi apa. Itulah yang dikritik oleh Yesus. Kita semua juga dipilih menjadi anak-anak Allah lewat pembaptisan. Lalu pertanyaannya, kita melakukan kewajiban keagamaan untuk apa? Apakah agar dipuji orang? Ataukah kita memang melaksanakan agar sampai kepada hidup yang abadi? Dan apabila ada orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, apakah kita menghalang-halangi dengan kata-kata yang indah? Pendek kata, apa yang dikecamkan Yesus kepada orang Farisi, ahli Taurat dan para pemimpin, coba kita masukkan dalam hati dan kita yang dituju. Lalu kita berefleksi, apakah demikian? Ataukah aku membawa semakin orang dekat dengan Yesus? Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap-sikap Farisi, sikap-sikap ahli Taurat, melainkan berusaha membawa orang semakin dekat dengan Yesus lewat keteladanan hidup kita, lewat karya-karya kita, dan lewat pewartaan kita. Agar akhirnya kita bisa membantu orang-orang yang ingin dekat dengan Yesus. Semoga hidup, karya, dan tindakan kita benar-benar membimbing orang, menuntun orang yang mencari jalan keselamatan sampai kepada kesudahannya. Semoga akhirnya banyak orang diselamatkan berkat kesaksian hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami kau ajak menuntun orang sampai kepadamu lewat hidup, karya, dan tindakan-tindakan kami. Semoga dengan demikian semakin banyak orang mengenal Engkau, beriman, dan diselamatkan. Semoga karena belas kasih-Mu kami senantiasa mengenal, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, diterpa oleh tantangan-tantangan dunia. Oleh karena itu, semoga Engkau terus menjaga kami, membimbing kami agar iman kami tetap bertumbuh, berkembang, dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar akhirnya mereka dalam situasi apapun tetap yakin dan percaya Engkau senantiasa menjaga dan menyertai mereka. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus melaksanakan protokol kesehatan sehingga kita sehat, keluarga sehat, dan semua orang sehat. Semoga dengan demikian kita dibebaskan dari segala mara bahaya. Biarlah akhirnya kita boleh menjadi pelopor hidup sehat. Terima kasih kepada semua saja yang telah berkontribusi bagi gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian karya, dan pemberian waktu bagi gereja. Dan juga tentu pemberian dana yang sangat mendukung gereja dalam pelayanan. Semoga dengan cara kita masing-masing kita terus berkontribusi bagi gereja, agar gereja semakin mampu melayani banyak orang, dan kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Terima kasih atas peran serta panjenengan, para ketua-ketua lingkungan, ketua-ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, ketua-ketua timpel-timpel, kabit-kabit, DPPH, prodiakon, dan siapapun yang ambil bagian dalam gereja. Mari kita tingkatkan agar umat semakin dekat dengan gereja, semakin guyup, semakin Katolik, dan semakin apostolik. Semoga dengan demikian gereja kita semakin berkembang, semakin maju, dan semakin bersukacita. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk peduli kepada gereja. Kesempatan bagi umat untuk mengusulkan calon anggota DPPH yang tahun ini akan habis. Silakan bila mempunyai pandangan, ada orang yang mau melayani, yang mampu dengan kriteria yang ada, diusulkan lewat ketua lingkungan, agar akhirnya kita mempunyai dewan yang kokoh kuat. Semoga dengan demikian juga gereja semakin bersinar di tengah-tengah masyarakat.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.